Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Nah, kali ini Ustadz Eko bersama dengan Bunda-Bunda akan melakukan kunjungan edukatif ke PT Adia Tirta Sriwijaya atau PT ATS. Di PT ATS ini kita akan mencari tahu bagaimana sih air diproses hingga mengalir sampai ke rumah kita dan bisa kita gunakan. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya kita tiba juga nih di PT ATS. Di sini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, seperti memakai masker dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum kita mulai kunjungannya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan pemateri kita, yaitu ada Bapak Urip selaku manajer operasional dan Bapak Muhajir selaku supervisor produksi. Nah, yuk kita simak bersama-sama penjelasan dari Bapak Muhajir mengenai proses pengelolaan air. Anak-anak bisa lihat Bapak Muhajir ada sedikit menggambar ini adalah proses yang ada di tempat Bapak Muhajir bekerja, proses tempat pengolahan air bersih. Kalau anak-anak lihat di sini adalah sumbernya Sungai Musi. Sungai Musi itu kita ambil menggunakan pompa. Rumah pompanya itu namanya intake, tempat pengambilan air baku. Dan air Sungai Musi ini dipompakan jauh dari Sungai Musi ke tempat Muhajir sekarang ini. Dan dia akan masuk ke instalasi pengolahan. Disinilah proses tempat penjernihan air. Tahukah anak-anak, air Sungai Musi itu kotor sekali. Warnanya coklat, bau, tetapi setelah diolah dia bisa sangat bersih dan jernih. Proses pengolahannya itu ada di bagian proses ini. Dalam proses pengolahan air bersih namanya instalasi pengolahan air atau IPA. Di sini air ditambahkan tawas. Apa itu tawas? Bahan kimia untuk penjernih air. Ayo Pak Muhajir tanya, apa tadi nama bahan kimianya? Ya, di instalasi pengolahan air ini tawas itu bereaksi sama air, membuat air menjadi jernih. Setelah airnya jernih, ada proses penyaringan menggunakan pasir sehingga airnya semakin jernih. Lalu air yang jernih ditampung di bagian tangki reservoir. Dari tangki reservoir ini juga ditambahkan bahan kimia namanya kaporit untuk membunuh kuman. Ayo, tadi apa namanya chemical bahan kimia untuk membunuh kuman? Baik, pinter. Jadi jangan takut ya kalau air di rumah ada bau kaporit, karena airnya ada kaporit itu tidak ada kumannya di rumah. Lalu dari tempat Pak Muhajir ini di tangki reservoir dipompakan sampai ke rumah kita. Jadi kita bisa menikmati air di rumah kita yang baik, yang tidak ada kumannya dan jernih. Itulah sekilas sedikit proses pengolahan air yang ada di tempat Pak Muhajir. Setelah tadi kita simak penjelasan dari Bapak Muhajir, sekarang saatnya kita lihat langsung ke lapangan bagaimana tahapan-tahapan dalam pengelolaan air.
Sebelum itu, kita harus menggunakan helm safety dulu ya, untuk menjaga keselamatan kita. Nah, Sobat Auladi, ini adalah pompa air. Nah, di sini adalah proses pengolahan airnya. Wah, besar ya. Sahabat Auladi, ini adalah air yang akan siap diolah. Air ini berasal dari Sungai Musi. Warnanya kotor dan coklat ya. Nah, air-air tadi kemudian dijernihkan hingga menjadi seperti ini. Ini baru proses pertama loh, tapi hasilnya sudah mulai kelihatan ya. Nah, setelah dijernihkan, air ini akan mengalami proses filterisasi, di mana dari hasil filterisasi ini akan menghasilkan air yang bersih dan air yang kotor. Untuk air yang bersih akan diolah lagi dengan penambahan kaporit yang bertujuan untuk membunuh kuman-kuman yang ada dalam air. Sedangkan air yang kotor akan langsung dibuang ke saluran pembuangan. Nah, ini adalah pipa-pipa besar yang berisi air yang sudah diberi kaporit tadi. Air ini sudah siap untuk dialirkan ke rumah-rumah warga. Nah, sahabat Auladi, setelah proses pengolahan air yang telah diolah tadi akan dicek kembali kadar pH dan kekeruhannya di laboratorium. Air Sungai Musi. Oh ini ya, air Sungai Musi. Air Sungai Musi. Air Musi. Air Sungai Musi warnanya coklat. Agak kecoklatan ya. Ya. Lalu ini adalah air yang sudah yang sudah mengalami proses di IPA tadi, yang ditambah tawas, tambah kaporit. Ini yang sudah bisa Kirimkan ke rumahnya. Iya, ke rumah pelanggan kita. Ini jalur Masker Rebet namanya, kali ini jalur Pemda. Setelah pH-nya sesuai, maka air layak untuk kita gunakan. Bunda rasa materinya sudah sangat jelas sekali ya. Sekarang tiba saatnya untuk tanya jawab. Ini walaupun secara virtual, tapi siswa-siswa Auladi tetap antusias mengikuti kunjungan edukatif ini. Ketika kita sudah injeksi kaporit, kemudian kita cek sisa dari pengecekan itu apakah ada bakteri atau tidak. Ketika tidak, kita distribusikan ke rumah-rumah adik. Nah, kalau ada sesuatu kita masih ada kumannya, baru kita stop, kita kuras, kita olah lagi. Seperti itu adik. Pertanyaannya pinter buat Adik Iqbal. Adik Iqbal, kamu aja mau kasih tahu sumber air untuk kita di Palembang ini hanya dari Sungai Musi, dan Sungai Musi itu tidak pernah surut sampai habis airnya, tidak pernah. Jadi
walaupun musim kemarau yang lama, air Sungai Musi akan tetap ada, tapi tidak bisa pasang yang tinggi, tapi dia tetap ada airnya. Jadi ATS tetap bisa mengambil air dari Sungai Musi itu. Demikian kunjungan edukatif kita kali ini. Semoga kita jadi lebih bijak ya dalam menggunakan air. Ingat, gunakanlah air seperlunya saja. Sampai jumpa di kunjungan edukatif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.